Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Pertemuan ke-27. Hari ini saya akan membahas tentang hubungan antar kelas untuk yang aggregation ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang association. Ini yang di nomor 2. Di sini dijelaskan relasi yang lemah. Ya, nanti ada yang lemah dan ada yang kuat ya. Untuk yang composition nanti pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang aggregation. Ini tergolong relasi yang lemah ya. Maksudnya lemah seperti apa? Jadi tidak tergantung sepenuhnya. Nah, ya, jadi nanti ada kalanya ada kelas itu atau ada objek itu tergantung sepenuhnya dan tidak sepenuhnya. Kalau yang weak itu yang tidak sepenuhnya. Jadi objek itu akan tetap bisa berdiri sendiri meskipun tanpa objek atau kelas yang lain yang sebagai induknya ya. Ini contohnya laptop dengan mouse. Jadi laptop itu tetap bisa beroperasi atau tetap bisa disebut laptop meskipun dengan mouse ya. Mouse ini adalah bukan mousepad ya, tapi yang mouse eksternal yang nirkabel atau yang pakai kabel itu ya, yang biasanya dicolokkan di laptop itu ya. Itu kan kalau tanpa mouse kan tetap laptopnya tetap bisa disebut laptop dan tetap bisa berjalan, tetap bisa dioperasikan ya. Itu kemudian di sini sedikit penjelasannya adalah merupakan hubungan sebagian ya, sebagian bentuk lebih kuat dari asosiasi. Jadi ini tipe relasi yang lebih mendalam dari asosiasi. Jadi asosiasinya agak masuk. Garisnya solid tetapi dengan diamond yang putih. Jadi sini ya. Diamond yang warna putih ya, atau yang bolong lah intinya. Kalau yang berlubang ini. Nanti ada kalanya ada yang diamond yang hitam atau yang tertutup gitu ya istilahnya. Kemudian jika salah satu objek dihapus atau diakhiri atau dihancurkan, maka kelas yang tersisa masih bisa berdiri ya. Kelas yang lain yang sebagai pasangannya part of itu tetap bisa berdiri. Misalkan ini ya, jurusan ini nanti atau dosennya jika nanti dihapus atau akhiri ya objeknya, nanti objek jurusan atau dosennya tetap bisa berdiri sendiri ya. Ini saya ambil screenshot ya nih ya. Saya ambil dari link dari channel YouTube ini, sudah saya kasih linknya. Jadi tetap saya sertakan sumbernya. Nanti jika Anda mau mempelajari lebih dalam, nanti silahkan diklik linknya di sini untuk lebih detailnya ya. Di sini ada contoh, ada 2 kelas di sini. Yang kiri adalah jurusan, yang kanan adalah dosen. Ya, di sini membacanya dosen adalah bagian dari jurusan. Part of dosen adalah part of jurusan. Kalau dibalik, jurusan memiliki dosen. Nah, ini ada kalau dulu di ERD itu kardinalitas ya. Kalau di sini istilahnya multiplicity atau multi apa gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini sama ya, satu jurusan bisa memiliki satu atau banyak dosen. Ya. Nah, satu dosen hanya bisa berada atau memiliki hanya satu jurusan. Ya. Di sini ada nama jurusan, kode jurusan, kemudian daftar dosen. Ya, ini berupa array ya. Daftar dosen itu berupa array ini harusnya agak turun ke sini ya. Array. Jadi satu jurusan itu punya satu atau beberapa. Listnya itu ada ya. Nah, di sini kalau dosen, di sini ada kode dosen dan nama dosennya. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada apa namanya? Metodenya ada get set ini lebih ke codingnya ya, coding untuk diterapkan di codingnya ini metodenya ya. Jadi di sini juga ada get, ada set ya. Get itu mengambil atau mendapatkan, set itu mengisi. Ini bahasa Java ini ya kalau seperti ini.
Jadi kelas yang mengarah ke Java. Nah, ini perbandingannya kalau asosiasi dan aggregation ya. Asosiasi itu merupakan hubungan link, kalau aggregation itu eh, lebih dalam dari link ya, atau bagian. Jadi tidak hanya sekedar berhubungan, tapi ini sudah bagian ya, sudah part of ya, sudah merupakan bagian ya. Kemudian menyimpan nilai atribut dengan tipe data asli, kalau yang aggregation menyimpan nilai atribut dengan tipe data kelas bentukan. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya. Kalau di asosiasi itu hanya apa tadi? Atribut tipe data aslinya seperti foreign key ya kalau di ERD ya. Kalau di relasi tabel itu kayak asosiasi itu kayak foreign key. Tapi kalau agregasi itu kalau Anda perhatikan di sini tipe datanya itu kelasnya ini. Tipe datanya bukan string, bukan integer ya. Daftar dosen itu tipe datanya adalah dosen. Tapi ini adalah tipe data buatan, ya, maksudnya itu ya. Kelas bentukan ya ini. Jadi ini tipe datanya daftar dosen itu adalah nama atributnya. Tipe datanya adalah array ya, yang isinya tuh dosen. Jadi isinya tuh kelas. Makanya di sini disebut adalah kelas bentukan. Jadi tipe datanya itu bukan tipe data yang biasa seperti yang di association ya. Digambarkan dengan garis tegas ya, digambarkan dengan hollow diamond. Hollow diamond itu diamond yang lubang. Hollow diamond. Nah, ini ya. Nah, kalau asosiasi cukup garis gitu aja. Sekarang ke kasusnya. Nah, ini misalkan ada apa namanya? Perlombaan IT. Setiap peserta diwajibkan memiliki sebuah kelompok. Jadi peserta itu dibentuk harus memiliki sebuah kelompok. Ya. Jadi satu kelompok nanti ada banyak peserta. Ya. Ini ya. Setiap kelompok tersebut tentu terdiri dari lebih dari satu orang. Bagaimana kelas diagramnya? Jadi dari kasus yang sederhana ini kita bisa membentuk kelas diagram sesuai dengan batasan yang ada di sini. Dengan kasus ini juga nanti ada di ini ya, ada linknya. Dari kasus ini nanti bisa kita buat, nah seperti ini bentuknya. Jadi satu kelompok itu mempunyai beberapa peserta, ini ya, tipe datanya peserta, ya. Peserta ini adalah bagian dari kelompok, bagian dari kelompok. Ini atributnya adalah daftar peserta. Tipe datanya adalah peserta. Peserta itu adalah nama kelas dari ini, dari bagiannya. Ini juga ada multiplicity-nya. Satu kelompok punya satu atau beberapa peserta. Satu peserta hanya boleh di satu kelompok. Ya, ini metodenya get set seperti biasa. Nah, gitu ya. Ini contoh dari kasus yang ada di sini. Kemudian contoh yang lain ini bisa misalkan ada prodi dengan mahasiswa, prodi dengan dosen. Jadi mahasiswa adalah bagian dari prodi, dosen adalah bagian dari prodi juga. Nah, ini list dosen. List dosen ini atribut dari sini. Ini tipenya itu tadi tipenya dosen ya. Nah, gini tapi ada array-nya. Nah, gini ada array-nya. Nih saya lebarin sebentar. Nah, gini. Ya, menggambarkan list dosen itu adalah atribut yang tipe datanya itu adalah dosen, di mana dosen adalah kelas tadi, kelas bentukan tadi dengan bentuk array ya. Jadi nanti ada beberapa dosen. Ya, bisa menampung beberapa dosen. Kemudian ada list mahasiswa juga, ini juga ngambil keterangan mengapa ada list mahasiswa, karena mahasiswa adalah bagian dari prodi. Ini juga nanti tipe datanya mahasiswa dengan bentukan array. Nah, ini adalah hasil atau penjelasan aggregation antara dosen dengan mahasiswa dan prodi dengan mahasiswa dengan prodi dengan dosen. Kelas dosen dan kelas mahasiswa adalah bagian dari kelas prodi. Nah, tapi ini pun bisa berdiri sendiri tadi kan keterangannya gitu ya. Jadi kalau ini nanti di prodinya ini dihancurkan ya atau dihapus, objeknya dihapus, ini tetap ada ini. Tetap ada, dosen itu tetap ada, mahasiswa tetap ada. Ya gitu ya. Jadi ada kalanya mahasiswa itu
dimungkinkan tidak memiliki prodi atau mungkin terdaftar di, eee, kelas yang lain dengan kebutuhan yang lain, ya, misalkan mahasiswa itu bisa, eee, cuti ataupun pindah apa gitu ya. Jadi ada kalanya tanpa prodi ya, ya. Nanti disebut dengan kasus tertentu ya. Dosen juga seperti itu, ya. Kemudian ini ya, kelas tersebut tidak bergantung sepenuhnya. Jadi jika ada kelas yang tidak ada, maka kelas yang lain tidak bermasalah. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada sedikit latihan ya, slide yang terakhir. Buatlah skema aggregation seperti contoh ini ya, untuk kelas laptop dengan kelas mouse-nya. Jadi eh, silakan dibuktikan bagaimana hubungan agregasi dari kelas laptop dengan kelas mouse. Nah, gitu ya. Itu eh, sedikit yang saya sampaikan tentang hubungan antar kelas untuk yang aggregation di pertemuan ke-27. Semoga bisa dipahami. Nanti lebih jelasnya Anda bisa lihat video yang ada di sini. Ini sudah saya kasih linknya. Ya, ini mungkin lebih mudah Anda pahami ketika Anda nonton video aslinya. Ya, ini sudah saya kasih linknya. Semoga Anda mau mencoba, ya, mencoba memahami dan mencoba literasi yang lain. Saya Christian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.